Hai, welcome to back my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucianti dengan NIM 091058022163. Saya dari Prodi Bahasa Indonesia semester 2. Dan yang akan saya bahas di sini yaitu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Dosen pengampu Sam Hermansyah, SPD, MPD. Adapun materi yang akan saya bawakan kali ini yaitu nilai dan prinsip anti korupsi. Baik, langsung saja masuk di pembahasan. Yang pertama yaitu A. Nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang akan dibahas meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik. Baik, yang pertama ada kejujuran. Menurut Sugono, kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Yang kedua ada kepedulian. Menurut Sugono, definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Nilai-nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat. Sebagai calon pemimpin masa depan, seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik itu lingkungan di dalam kampus maupun di luar kampus. Baik, yang ketiga ada kemandirian. Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting untuk masa depannya, di mana mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sebab tidak mungkin orang tidak akan mandiri atau mengatur dirinya sendiri, akan mampu mengatur hidup orang lain. Selanjutnya yang keempat, kedisiplinan. Menurut Sugono, definisi kata disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Dalam mengatur kehidupan kampus, baik akademik maupun sosial, mahasiswa perlu disiplin. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer di barak militer. Namun, hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengolah waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun sosial kampus. Baik, yang kelima, tanggung jawab. Menurut Sugono, definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipermasalahkan, dan diperkarakan. Baik, yang keenam, kerja keras. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata kemauan menimbulkan asosiasi dengan ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, ketahanan, keteguhan, dan pantang mundur. Dan yang ketujuh, sederhana. Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat sekitarnya. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa menganyam masa pendidikannya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya, dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Kerap kali kebutuhan diidentikan dengan keinginan semata, padahal tidak selalu kebutuhan sesuai dengan keinginan dan sebaliknya. Yang kedelapan ada keberanian. Jika kita temui di dalam kampus, ada banyak mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan dan kekecewaan. Meskipun demikian, untuk menumbuhkan sikap keberanian, mahasiswa dituntut untuk tetap berpegang teguh pada tujuan. Terkadang mahasiswa tetap diberikan pekerjaan-pekerjaan yang sukar untuk menambahkan sikap keberaniannya. Kebanyakan kesukaran dan kesulitan yang paling hebat lenyap karena kepercayaan kepada diri sendiri.
mahasiswa memerlukan keberanian untuk mencapai kesuksesan. Tentu saja keberanian mahasiswa akan semakin matang diiringi dengan keyakinannya. Yang kesembilan, keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi mahasiswa, karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Selanjutnya bagian B, prinsip-prinsip anti korupsi. Setelah memahami nilai-nilai anti korupsi yang penting untuk mencegah faktor internal terjadinya korupsi, berikut akan dibahas prinsip-prinsip anti korupsi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi. Baik, langsung saja yang pertama ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi atau de facto maupun konstitusi atau de jure, baik pada level budaya atau individu dengan individu maupun pada level lembaga. Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, publik maupun interaksi antara ketiga sektor. Selanjutnya yang kedua, transparansi. Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh pihak publik. Selain itu, transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Yang ketiga ada kewajaran. Pada prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran atau pelanggaran, baik dalam bentuk markup ataupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari 5 hal, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Yang keempat ada kebijakan. Pembahasan mengenai prinsip kebijakan ini ditunjukkan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan perundang-undangan anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Baik, yang terakhir, kontrol kebijakan. Prinsip terakhir ini dalam anti korupsi adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan partisipasi, yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam menyusun dan melaksanakan, dan kontrol kebijakan berupa oposisi, yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan yang baru yang dianggap lebih layak. Sedangkan kontrol kebijakan berupa revolusi, yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Baik, sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.